Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shaimin, shaimat rahimakumullah, pemirsa Duta TV yang berbahagia. Ada 3 doa baginda Nabi. 2 diterima, 1 tertolak. Doa ini menarik karena doa ini didoakan oleh baginda Nabi setelah perjalanan panjang. Ya, setelah perjalanan panjang, lalu kemudian beliau berhenti di salah satu masjid Bani Muawiyah. Masjid Bani Muawiyah ini posisinya hari ini adalah dekat Madinah, dekat Masjid Nabawi. Lalu kemudian masjid ini dikenal dengan Masjid Al-Ijabah. Ayo, yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh pasti tahu Masjid Ijabah, 600 meter dari Masjid Nabawi. Kalau kita keluar sebelah kanan itu ada Masjid Ijabah namanya. Kenapa Masjid Ijabah? Karena masjid dikabulkannya doa. Hadisnya begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqbala zatal yaum min aliyah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan datang dari satu tempat yang tinggi, dari gunung, pada pegunungan, dan kemudian beliau melewati Masjid Bani Muawiyah. Wa sallaina ma'hu wa da'a rabbahu tawilan. Ya, lalu kemudian beliau hatta iza marra di Masjid Bani Muawiyah dakhala, kemudian beliau masuk dalam Masjid Bani Muawiyah tersebut, faraka'a fihi raka'ataini, beliau sholat 2 rakaat di masjid itu. Jadi kalau jamaah umrah mampir di Masjid Ijabah itu, kalau baginda Nabi mencontohkan sholat 2 rakaat di situ. Wasallaina ma'hu, lalu kemudian beliau masuk ke masjid itu dan sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi mengimami sholat itu bersama dengan para sahabat. Wassalaina ma'hu wa da'a rabbahu tawilan. Lalu kemudian baginda Nabi SAW usai sholat, Nabi berdoa dengan panjang sekali doanya. Ya, doanya itu tawilan. Summan sarafa ilaina faqala sallallahu alaihi wasallam sa'altu rabbi salasan. Nah, ini dia. Setelah beliau sholat panjang, kemudian berdoa yang panjang menghadap para sahabat, lalu kemudian baginda Nabi SAW bersabda, aku telah memohon kepada Tuhan 3 perkara. Ya. Kemudian beliau menjelaskan dengan kalimat yang sangat penasaran, yaitu setelah beliau menyatakan doa 3 perkara, sa'altu rabbi salasan, fa'toni sintaini wa ma'ani wahidan. Nah, 2 diterima, 1 tertolak. Lalu sahabat bertanya, apa itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ia mengabulkan doaku yang 2, kemudian menolak yang 1. Yaitu, kata baginda Nabi, aku memohon kepada Allah agar tidak membinasakan umatku dengan kekeringan dan kelaparan. Ya, jadi umat Islam itu tidak akan hancur, tidak akan musnah karena kelaparan dan kekeringan. Sehingga sa'altu rabbi an la yuhlika ummati bisunnati bisanati fa'taniha. Setahunan kering tidak akan mati umat Islam, karena doa Nabi dikabulkan dan dia mengabulkannya. Wa sa'altu an la yuhlika ummati bil gharaqi fa'taniha. Kemudian aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak membinasakan umatku ini dengan ditenggelamkan musibah bencana alam seperti azab kepada umat Nabi Nuh. Dan itu dikabulkan. Jadi sudah 2 doanya. Agar umat Islam tidak binasa karena kelaparan dan kekeringan. Kemudian yang kedua, agar umat Islam tidak dihancurkan karena ditenggelamkan karena murka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana umat Nabi Nuh alaihissalam. Ini juga dikabulkan. Nah, tapi yang terakhir ini, jamaah rahimakumullah, yang tidak dikabulkan, yaitu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa wa sa'altu
wa asaltuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum fama'aniha. Ketika Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, agar umatku ini, umat Islam ini tidak dihancurkan karena perselisihan pendapat di antara mereka. Udah jelas berarti alasannya. Kenapa umat Islam hari ini begitu banyak friksi-friksi, begitu banyak kabilah-kabilah, betapa banyak pendapat-pendapat, sehingga kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kita. Jadi doa ini betul-betul kita bisa lihat hari ini bagaimana umat Islam itu kalau bersatu maka dia akan menjadi pemenang dan jaya di dunia. Tapi ketika dia berpecah belah, berbeda pendapat, ya, yang dimulai dari perbedaan pendapat, lalu berbeda pendapatan, berbeda berbagai macam penghasilan, lalu saling iri, saling tumbuh dengki, hasad, hasut, dan seterusnya. Itulah yang menyebabkan kehancuran umat Islam. Jadi, jamaah rahimakumullah, mari dalam suasana kita melaksanakan bulan suci Ramadan ini, kita berdoa kepada Allah agar disatukan hati-hati kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati kita, ya, jadikan hati-hati kami ini bersatu karena cinta denganmu. Wahai Allah yang memutarbalikkan hati kami, jadikan hati-hati kami ini menyatu karena ketaatan kepada Engkau. Jadi jamaah rahimakumullah, Masjid Ijabah ini menjadi saksi sejarah bagaimana Nabi itu juga pernah ditolak doanya. Padahal Allah sangat cinta dengan baginda Nabi. Kita senantiasa mengirimkan salawat kepada baginda Nabi. Kita dengan penuh khusyuk, sangat cinta dan rindu bertemu dengan baginda Nabi SAW. Oleh karenanya, jadikan ini sebagai pelajaran bahwa ketika umat Islam berpecah belah, maka itu adalah awal kehancuran dan kemunduran, bahkan kebinasaan umat Islam hari ini. Tapi sebaliknya, kalau kita bisa bersatu padu, menjaga persatuan kesatuan, berbeda pilihan, berbeda capres, berbeda partai, berbeda etnis suku bangsa, tetapi kita bisa hidup harmoni, living in harmony, misalnya di kota Banjarmasin yang sudah mendapatkan predikat kota toleran Indonesia. Dan mudah-mudahan ini menjadi modal dasar pembangunan kita di kota Banjarmasin yang kita cintai, kota yang religius, kota yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sungai-sungainya diberikan kemanfaatan, sungai-sungainya diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala, laksana surga di muka bumi ketika Allah menjelaskan jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.